belum pernah ya ikut sekolah formal ya, sekolah yang serius untuk menjadi seorang abi dan umi. Tiba-tiba kita menikah, tiba-tiba kita punya anak, dan sekarang kita harus menjadi orang yang amanah ya terhadap titipan Allah ini. Ya, mudah-mudahan akan ada ya sekolah gitu ya, sebelum kita nikah ada sekolah gitu. Jadi kita bisa belajar dulu, kemudian dengan belajar itu ilmu kita cukup dan tahu caranya memperlakukan amanah dan titipan Allah yang luar biasa ini. Wewenang kita sebagai pengemban amanah adalah membentuk kebiasaan yang baik dan meninggalkan kenangan yang baik. Ini kata-kata yang saya cuplik dari Bunda Eli Risman. Jadi kalau bahasa kita adalah amanah itu kita jalankan agar anak-anak tetap dalam fitrahnya. Saat anak itu dititipkan oleh Allah kepada kita dalam keadaan fitrahnya, yaitu suci, maka kelak ketika Allah panggil kita, maka kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah bahwasanya kita sudah menjalankan anak itu dalam fitrahnya. Ya Allah, sudah aku jalankan misiku sebagai orang tua. Aku sudah bekali anak-anakku dengan bekalan yang cukup, ya. Kemudian aku jaga fitrahnya untuk selalu suci, selalu taat kepadamu, menyembah kepadamu, maka kita bisa tersenyum ketika kita bisa menghadap kepada Allah. Pun pula kita bisa tenang ketika meninggalkan anak keturunan kita. Ya, jadi kata Bunda Eli Risman, membentuk kebiasaan yang baik, ini tugas kita. Bagaimana anak itu punya kebiasaan yang baik, kemudian tidak hanya kebiasaan yang baik, dia punya kenangan yang baik dari kebiasaannya itu. Ya, jadi ada kenangan yang indah saat kebiasaan itu diberikan oleh orang tuanya atau dibiasakan oleh orang tuanya. Apa saja kebiasaan itu? Ini nanti akan kita kupas. Kita ingin anak-anak itu terbiasa untuk apa, ya. Kemudian berikutnya, amanah kita menuntut kita untuk memahami kelebihan dan kekurangannya. Dan itu bisa dikatakan sebagai keunikan dia. Tentu namanya manusia sama dengan kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Punya kelebihan dan kekurangan. Anak kita pun seperti itu. Dan dia menjadi anak yang unik jadinya. Maka tiap anak tentu berbeda, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka tidak bisa kita samakan. Si kakak, kemudian yang nomor 2, yang nomor 3, ya, yang sulung, misalkan yang sulung itu karakternya penurut, kemudian ngemong, ya biasanya ya. Kemudian karakternya lagi agak sensi, misalkan ya. Yang kedua berbeda lagi. Nah, itulah anak-anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka sebutlah itu sebagai sebuah keunikan dari diri anak-anak tersebut. Next. Ustazah Siti nanti tidak usah langsung saya sebut next ya. Begitu saya ini langsung ini karena slide-nya banyak sekali ya. Baik, Abi Umi rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini hari yang membahagiakan buat kita ya. Materinya adalah materi komunikasi. Jadi komunikasi ini sebuah perkara yang sangat penting dan vital ya. Banyak masalah-masalah terjadi itu karena adanya miskomunikasi. Ya, tidak hanya dalam keluarga ya, dalam masyarakat, dalam organisasi, ya ujung masalahnya ternyata dicari akar masalahnya adalah komunikasi. Terlebih lagi dalam keluarga ya. Jadi apa sih sebenarnya komunikasi itu? Jadi komunikasi secara umum itu disebut sebagai proses penyampaian atau pertukaran informasi, baik berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi ada banyak macam jenis komunikasi ya, secara verbal dan non-verbal. Bahkan non-verbal itu jauh lebih efektif kadang ya. Jadi 50% itu kebanyakan orang itu memahami seseorang itu bukan dari kata-katanya. Ya bisa jadi Abi dan Umi itu melihat verbal saya seperti ini gitu ya, disampaikan materi seperti ini. Tapi bisa jadi dari raut muka, dari gestur dan sebagainya justru itu menyampaikan sebuah pesan. Ya, kalau orang ditanya bagaimana kabar kalian semuanya gitu ya, apa kabar Abi Umi? Semuanya menjawab alhamdulillah baik saja, alhamdulillah luar biasa gitu ya Abi Umi. Tapi
sesungguhnya mata kita berbicara. Apakah kita sedang sakit, ataukah kita sedang murung, atau ada sesuatu yang kita pikirkan, ya. Maka nonverbal itu jauh lebih berbicara. Dan anak-anak itu ngerti banget gitu, ngerti banget Abi dan Uminya. Jadi Allah itu berikan banyak alarm-alarm tubuh kita, sorot mata, kemudian nada, ya, nada kuat apa nada lemah, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak kita nanya, Umi boleh ya Mi beli es krim? Umi boleh ya nonton ini? Kemudian kita jawabnya ragu-ragu. Nah, dia ngerti banget itu. Nah, ini nih Umi ini bisa nih gitu. Bisa dinego nih gitu ya. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan komunikasi efektif. Nah, ini yang sasaran kita ke sini ya, komunikasi efektif. Apa yang disebut dengan komunikasi efektif? Yaitu jika ada kesepahaman, ya. Jadi kalau sudah ada kesepahaman, orang tua paham, anak paham terhadap informasi, maka itu disebut dengan efektif. Ya, pesan itu diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Ya, jadi orang tua menyampaikan pesan nih, kemudian diterima, difahami oleh anak ya. Kemudian ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela ya oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan hubungan, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Jadi ketika orang tua menginginkan, nak, setiap hari kamu harus mengaji ya, apa reaksi anak? Ya, cek aja ya, Umi ya. Cek ya, Abi dan Umi. Bagaimana yang ditangkap oleh anak pemahamannya. Ya, bisa jadi nanti khawatirnya berbeda yang ditangkap oleh anak sehingga tidak dijalankan dengan baik. Next. Nah, penting bagi orang tua untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan anak agar tercipta hubungan yang baik ya. Insya Allah Abi Umi, ketika komunikasi ini dijalankan ya dengan baik, terbuka ya dengan anak, maka akan tercipta sebuah hubungan yang baik ya. Cek gaya komunikasi dan pengasuhan kita terhadap anak. Nah, ini juga gaya dan pengasuhan kita terhadap anak mempengaruhi bagaimana komunikasi kita. Apakah kita otoriter, apakah kita permisif, atau pengabaian, atau demokratis, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memulai komunikasi itu. Ya, yang otoriter yang seperti apa? Ya, yang otoriter yang tentu ala-ala tentara gitu ya. Baik, ini ada video bagaimana seseorang anak itu begitu detail ya menerima informasi dan pesan dari perbuatan yang diberikan oleh orang tuanya. Kok nggak bisa ya? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Ya, baik Abi Umi rahimakumullah, seperti itulah anak-anak kita. Bagaimana tergantung orang tuanya. Anak yang solih tentu lahir dari orang tua yang solih dan solihah ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya dalam keseharian anak itu bersama-sama dengan kita pasti ya dari awal bangun tidur dan bagaimana orang tua
sampai malam hari anak itu tahu persis apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, Abi Umi tentu kita tidak ingin anak-anak kita meniru hal-hal yang buruk ya dari kita. Maka kita harus memberikan contoh dan teladan ya yang baik semampu kita. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita dekat dengan Allah, maka kita harus menjadi orang tua yang dekat dengan Allah. Kalau kita ingin anak-anak kita tidak berbohong, maka kita contohkan bahwasanya kita pun tidak melakukan perbuatan itu. Jadi manfaat komunikasi, ketika komunikasi efektif itu sudah dijalankan, ya anak kita akan melihat dan meniru. Oh, bunda aku itu kalau lagi galau, kalau lagi ada masalah ternyata seperti ini. Oh, ternyata pola memutuskan sebuah masalah itu seperti ini. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak memberikan contoh yang benar. Anak itu akan melihat dan meniru kita. Kemudian dengan komunikasi, anak itu merasa didengarkan dan dipahami. Jadi kalau ada komunikasi yang efektif, ya orang tua berbicara baik-baik dengan anak, maka anak merasa dia didengarkan dan dipahami. Kemudian manfaat komunikasi yang berikutnya adalah menumbuhkan konsep diri positif dan penghargaan terhadap diri anak sendiri. Jadi menjadi anak yang percaya diri. Ya, kalau sekarang kita lihat banyak anak-anak yang tidak percaya diri, coba cek seperti apa orang tuanya. Seperti itu. Anak-anak yang percaya diri lahir dari orang tua yang punya komunikasi yang bagus, punya komunikasi yang dua arah, ya, tidak satu arah. Kayak tadi ya gaya pengasuhan yang otoriter itu menyebabkan anak-anak yang minder, ya. Seperti itu dampaknya ketika komunikasi itu dijalankan dengan gaya pengasuhan yang otoriter, ya. Kemudian manfaat komunikasi berikutnya adalah anak memahami harapan orang tua dan cenderung berperilaku sesuai dengan harapan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi Abi Umi enak banget kan kalau komunikasi ini lancar antara kita dengan anak, ya, maka apa yang menjadi harapan kita itu bisa dijalankan dengan baik, bisa dijalankan dengan mudah dan enak, nggak pakai ngegas gitu ya, nggak pakai marah-marah seperti itu. Jadi sebenarnya kita perlu ilmu memang untuk bisa menjalaninya. Berikutnya akan berkembang keterampilan mendengarkan dan memahami dengan baik. Nah, kalau gaya komunikasi kita itu kurang mendengarkan, kurang memahami anak, maka anak pun akan meniru seperti itu. Ya, dia nggak betah mendengarkan ceramah kita, dia nggak betah mendengarkan omelan dan cerewetan kita tiap hari seperti itu. Ya, dan ini yang mudah-mudahan mengikis ya sedikit demi sedikit ya. Ternyata gampang sebenarnya ya komunikasi dengan anak itu. Ya. Berikutnya, dengan manfaat komunikasi berikutnya adalah mudah mencapai solusi bersama jika ada masalah. Jadi Abi Umi seringkali masalah itu sebenarnya tidak besar, ya. Tapi karena komunikasi kita yang kurang baik, jadi akhirnya besar ya. Jadi akhirnya makin membesar. Kemudian akhirnya masing-masing di antara baik orang tua maupun anak tidak bisa menemukan solusinya. Ya. Hal-hal apa yang perlu dilakukan agar tercapai komunikasi efektif? Ini ada beberapa caranya gitu ya. Nanti akan kita kupas detail sampai bagaimana cara bicaranya ya. Agar komunikasi efektif maka orang tua menjadi role model ya bagi anak. Jadi kembali lagi kepada kita ya Abi Umi. Ayo kita bareng-bareng. Waktu 1,5 jam sampai 2 jam ini kita pakai, bisa nggak sih ya? Kita itu mendengarkan anak. Bisa nggak sih ya kita mengerti perasaan anak? Itu kunci utama soalnya. Ketika kita tidak mampu mendengarkan, ketika kita tidak mampu berempati kepada anak, sulit untuk mencapai komunikasi yang efektif. Ya, kemudian cara yang berikutnya, tips yang berikutnya agar komunikasinya efektif adalah tidak membuat asumsi pribadi. Oh, kakak memang selalu udah begitu gitu ya. Kita punya asumsi-asumsi tertentu gitu. Sudah menjudge ya, sudah memvonis, sudah melabel gitu ya pada anak kita. Ya, alangkah baiknya jika memang informasinya belum jelas, ada baiknya kita konfirmasi, tabayun, kita tanyakan kembali, ya, kita lihat, ditanya baik-baik anaknya. Kalau ditanya baik-baik, pasti dia mau menyampaikan
segala unek-uneknya dengan enak ya. Kemudian berikutnya tidak langsung memotong dan mencegah anak, tadi sudah ya, nggak langsung motong gitu. Misalkan anak mau cerita itu ya, ya ini banyak kan yang sudah punya anak remaja ya, kadang-kadang anak-anak kita tuh ingin menyampaikan sebenarnya ya, menyampaikan, cuman gara-gara kita langsung memotong, langsung menjudge, ya udah jadi anak ya udahlah gitu, males ngomong sama Abi sama Umi gitu ya, sedih ya, sedih ya, jadi anak juga sedih gitu ya. Kemudian ada eye contact ya, eye contact. Jadi ada baiknya ketika kita berbicara dengan anak agar komunikasinya efektif, sebaiknya posisi mata kita saling bertemu gitu dengan anak. Biarpun ada anak yang auditori ya, kalau auditori itu nggak perlu, kalau kita ngobrol tuh nggak perlu saling menatap. Tapi kalau ada pesan penting, baiknya kita pastikan gitu ya. Apalagi sekarang nyambi-nyambi sambil pegang HP ya. Jadi seperti itu. Jadi tangan kemana, mata kemana, telinga kemana gitu ya. Jadi dengan eye contact ini anak merasa diperhatikan, didengarkan saat berbicara. Kemudian berikutnya, pahami situasi dan keadaan dan pertimbangkan suasana hati anak. Pahami situasi dan keadaannya, ya seperti apa kondisinya. Pernah itu misalkan dalam memilih sekolah gitu ya. Maunya orang tua itu di sini gitu, di sekolah A, tapi maunya anak sekolah B. Dan kita tahu persis gitu. Secara kita punya pengalaman, ya secara usia kita lebih tahu pertimbangannya di sekolah B. Di sekolah A itu justru lebih cocok ya buat anak kita. Tapi anak kita punya pilihan lain gitu. Maka pahami situasi dan keadaannya bagaimana suasana hati anak. Bisa kita tanya kan, kakak pingin di sekolah B. Menurut kakak kenapa alasannya gitu di sekolah B itu. Nah seperti itu. Dan cari waktu yang tepat untuk bisa ngobrol dengan enak, tidak terburu-buru ya kalau memang situasinya lihat masalah dan situasinya. Kemudian perhatikan pada satu poin yang akan disampaikan. Jadi seringkali kadang-kadang kita membicarakan komunikasi terhadap sesuatu merembet-rembet ke yang lain-lain gitu kan, mengungkit-ungkit masalah-masalah yang lalu, ujung-ujungnya adalah bertengkar, ujung-ujungnya adalah bergesekan dengan anak. Jadi kalau misalkan kita mengkomunikasikan sesuatu yang kurang baik dari anak kita, ada perilaku yang kurang baik dari anak kita, maka satu poin itu saja yang kita ungkit gitu, yang kita sampaikan gitu. Tidak merembet ke yang lain. Kemudian berkomunikasilah secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak. Jadi sampaikan aja gitu ya. Kalau saya kadang-kadang kita ada grup sendiri ya, grup emak dan anak gitu ya. Saya sampaikan aja kalau saya lagi Umi sekarang lagi capek nih, Umi harus mengerjakan ini, saya tulis semuanya. Bisa Kak anak-anak membantu Umi, poin yang mana yang bisa kalian bantu gitu. Umi seneng banget kalau kalian paling tidak 1-2 poin itu kayak gitu. Sampaikan aja tanpa beban ya, tanpa memiliki harapan apa kira-kira anak mau ngomongin apa ya, nggak usah, sampaikan aja kalau saya gitu. Apa yang harus kita hindari? Nah ini, kritikan keras terhadap ide, perasaan, pemikiran anak atau terhadap diri anak sendiri. Jadi belum apa-apa kita sudah mengkritik ya. Anak baru nyampein gitu ya, kita langsung ya. Buat anak-anak akhirnya tidak mau menyambungkan tidak mau komunikasi lagi ya, atau jadi terblokir komunikasinya. Kemudian membahas kesalahan masa lalu ya. Nah ini akhirnya anak belajar dendam nih. Ternyata orang tuanya belum memaafkan kesalahan anak di masa lalu, diungkit lagi seperti itu, diungkit lagi kesalahan yang dulu-dulu gitu. Kamu kan memang begitu sih kamu gitu. Nah itu, saya tuh pernah tuh kata-katanya apa ya waktu itu saya. Jadi memang dalam berbahasa itu tidak melihat usia ya. Meskipun usia segini saya masih harus banyak sekali kesalahan-kesalahan kata-kata yang itu ternyata diterima oleh anak itu berbeda gitu. Maksud kita nggak begitu. Ternyata kata-kata kita katanya gini, seolah-olah kata-kata Umi itu aku tuh selalu begitu kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, minta maaf lah kita gitu ya. Jadi kalau kita tidak mau belajar, nanti anak akan belajar dendam tadi ya. Jadi orang tua mengungkit lagi kesalahan anaknya yang dulu gitu. Maka disitulah anak belajar dendam. Ternyata orang tuaku pendendam ya gitu.
Kemudian mendikte anak bagaimana harus menyelesaikan permasalahan sehingga anak tidak memiliki jiwa problem solver terhadap dirinya gitu. Ini nih, saking sayangnya kita ya. Kamu itu nggak ngerti Kak, Umi ini yang lebih pengalaman. Seperti ini A, B, C, D. Kita sampaikan ya Allah Bu, ini banyak salahnya di situ. Kalau otoriter nggak otoriter, maunya kita nggak otoriter, tapi kita jatuhnya ke mendikte gitu ya. Ya Allah itu. Susah ya jadi orang tua. Ya, nggak otoriter, nggak mengkritik, ternyata jatuh ke mendikte gitu. Sampai perintil-perintil ya bahasa Jawanya tuh ya, perintil-perintil itu kita sebut gitu. Harus begini kok gini-gini. Nah, ya Allah gitu. Itu kapan anak kita memiliki problem solver ya terhadap situasi dan masalahnya. Kemudian menjudge dan menyalahkan ya sehingga anak merasa rendah diri, tidak dihargai dan bersalah. Abi Umi rahimakumullah, anak kita punya perasaan ya. Jadi kalau disalahkan, maka kalau disalahkan itu dia peka sekali gitu. Dan dia tidak mau lagi seperti itu. Ya, hindari blokir komunikasi, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi hindari blokir komunikasi, saya ambilkan dari bukunya Ibu ternyata ya Allah susah banget komunikasi ya terhadap anak. Mudah-mudahan. Jadi saya sering kali kalau keliru nih, waduh keliru, ding dong gitu. Nyadar gitu ya, salah nih. Katanya salah nih kayak gitu. Beruntung kalau anaknya nggak sampai dalam ya, tapi kalau dalam, nah ini kita susah lagi untuk menetralisir kembali. Ya. Jadi tidak boleh memerintah, menunjukkan, mengkomando, apalagi mengancam, membuat anak merasa bersalah, merasa dinasehati, dikhotbahi, ya, kemudian ditunjukkan solusi-solusi, sediakan jawaban dan solusinya, kemudian mempersuasi dengan alasan logis, menggurui, menghakimi, mengkritik, menyalahkan, mengevaluasi, melabel, menginterogasi, apalagi kalau interogasi ya, kalau sudah remaja itu diinterogasi itu sesuatu yang tidak suka banget ya. Jadi kayak di interogasi itu jadi tidak ada kepercayaan dari orang tua. Mau pergi kemana, sama siapa, jam berapa dan sebagainya. Kayak gitu anaknya kepo banget sih kayak gitu ya. Nah, ini ada macam-macam komunikasi ya, Biumi, komunikasi verbal dan non verbal tadi ya. Ya di mix aja verbal dan non verbal. Jadi tidak selalu ketika kita marah itu harus ngomel. Ya. Dan anak-anak itu tahu. Kadang saya pernah mendapati sebuah keluarga yang marahnya itu tidak, kan cenderungan kalau ibu marah-marah tuh cerewet ya, kayak saya juga cerewet ke anak gitu ya. Ya, jadi akhirnya nggak efektif karena sering cerewet gitu kan. Ya sudah biasa, nanti juga Umi juga reda sendiri gitu ya. Tapi ada yang Masya Allah itu, bisa itu. Komunikasi nonverbalnya yang jalan. Ya, cukup dengan sorot mata yang tajam, ya agak tajam lah ya. Udah ngerti. Nah, kemarin itu kejadian tuh. Jadi saya cuekin tuh ya. Anak yang bungsu dicuekin gitu. Karena ada masalah yang kata saya nih lalai sholatnya ditunda-tunda ya. Dan dia tidak ngeh kalau ada azan. Itu ya, sampai kita selesai sholat, dia belum sholat. Nah, itu saya cuekin kayak gitu. Tiba-tiba nangis gitu ya. Tahu dia, peka dia. Aku dicuekin ya. Ngerti dia, manggil-manggil Umi nggak saya hiraukan. Kemudian setelah itu saya ajak komunikasi. Jadi apa salahnya dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita mendapati ada keluarga yang harus cerewet Bu gitu. Kalau nggak cerewet anak saya nggak bisa gitu. Harus dicerewetin kayak gitu. Harus dibawelin. Harus dengan nada begini kayak gitu. Itu sebenarnya tidak benar ya. Asal muasalnya adalah dari kita sendiri. Jadi kalau anak terbiasa kita pahami, kita mengerti, maka nggak usah pakai omelan, nggak usah pakai cerewetan, nggak usah pakai pukulan, dia udah ngeh. Ya. Dalam Islam itu bukan hukuman, namanya ta'dib ya, diajari adab gitu kan. Rasulullah itu tidak pernah ya memukul gitu. Kepada istrinya juga tidak memukul. Tapi kenapa seperti itu? Karena nggak sampai kan kalau dalam Islam itu kalau ada sebuah kesalahan itu kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu, tidak pernah memukul istrinya, misalkannya dengan istrinya didiamkan seperti itu kan.
Seperti itu, Masya Allah ya. Kalau kita sampai yang naudzubillah min dzalik, kemarin yang terjadi di Banten itu orang tua yang sampai memukul anaknya ya dan meninggal. Sedih banget, prihatin banget ya. Seorang ibu, anaknya sedang daring ya. Kemudian mungkin ibunya, saya tidak tahu bagaimana latar belakang ibunya ya. Anaknya tidak mengerti dengan pelajaran ini ya. Kemudian diajarin itu agak susah gitu ya. Jadi kembar, kalau yang satunya bisa lebih mengerti, cepat nangkep, satunya ini agak susah. Akhirnya ibunya emosi, dipukullah sang anak dengan sapu ya, dan meninggal. Meninggal saat itu. Dan dikuburkan sendiri oleh orang tuanya gitu. Sedih banget ya ibu-ibu sekalian, rahmatullah. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Ya, komunikasi nonverbal gitu seperti itu ya udah. Kemudian komunikasi ada yang disebut dengan searah dan dua arah. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi, kalau kita ingin, kita harus bisa pilih mana komunikasi itu yang searah dan mana yang harus dua arah. Yang searah itu ya jika sesuatu yang berhubungan dengan syariat, ini searah, nggak boleh ditawar. Ya, misal kakak mau pakai jilbab usia berapa, nah nggak boleh yang seperti itu. Jadi harus pembiasaan masalah syariat, masalah menutup aurat, masalah sholat, ya puasa dan seterusnya. Ini komunikasi yang searah ya harusnya. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi searah itu dilakukan jika sebuah keadaan itu berbahaya. Ya, sudah keadaan membahayakan diri, membahayakan jiwanya, misalkan dia main api gitu ya, sesuatu yang berbahaya, maka kita harus maaf tidak main di situ ya nak gitu, karena itu berbahaya. Kita harus langsung seperti itu, nggak boleh pakai penawaran dua arah ya, seperti itu. Jadi maaf, ini bahaya, ini listrik, ini api ya, ini barang pecah belah, ini bahaya ya, seperti itu. Kemudian sesuatu yang terburu-buru dan sempit waktunya gitu, jadi itu komunikasi searah bisa dilakukan. Maaf ya ibu, sekarang lagi harus sesuatu yang harus ibu lakukan, jadi ibu minta maaf tidak bisa menemanimu saat ini. Itu searah, tidak meminta pertimbangan ya. Misalkan kita harus mengisi majelis misalkan ya, kemudian anak-anak kita rewel, manja gitu, lagi ogohan ya kalau bahasa Sundanya, lagi ogohan gitu, terus gimana dong gitu kan, sementara kita harus sudah ditunggu anggota majelis gitu ya, maka kita maaf gitu, minta maaf pada anak dan sampaikan ya. Nah, kemudian sampaikan kalau setelah Umi selesai, insya Allah Umi akan menemani kamu ya. Ini kita nggak boleh jadi ibu yang lemah juga nurutin anak gitu ya, enggak pokoknya aku harus ditemani kayak gitu. Terus kita dengan dalih, ya Allah kita kan ini amanah titipan gitu ya, akhirnya majelis itu kita korbankan ya gara-gara anak kita gitu. Tidak seperti itu juga. Jadi kita harus tahu kapan yang searah, kapan dua arah. Yang komunikasi dua arah itu jika masalah yang butuh waktu yang cukup lama untuk mencari solusinya. Misalkan tentang pemilihan sekolah ya, kemudian ada acara walimahan kayak gitu ya. Mau pakai baju apa nih gitu ya. Ini tante mau ada hajatan nih gitu ya. Atau perencanaan terhadap sesuatu yang itu masih butuh waktu lama dan itu berkenaan dengan perasaan anak, maka kita harus komunikasikan dua arah ya dengan anak kita. Halo, next ya. Kita masuk kepada bahasa cinta. Jadi Abi, Umi, halo, masih ada di sini nggak ya? Masih, Bu. Masih ya. Ada, Ustazah. Ya, saya nyerocos saja dari tadi. Baik, Abi, Umi, sekarang saya ingin ngecek komunikasinya efektif apa enggak dengan anak-anak. Yuk, sekarang kita game dulu. Ini kita jam berapa? Plus. Lagu Topi Saya Bundar bisa ya? Topi Saya Bundar gitu ya? Bisa? Nah, saya nggak bisa ngelihat nih. Bisa. Ya, topi kalau saya begini, Bunda semua begini. Kalau saya bilang saya, Bunda begini gitu ya. Bundar begini. Kalau tidak, Bundar bukan topi saya, gitu ya. Saya pengen lihat deh wajah-wajahnya nih. Nah nih, lihatnya. Banyak yang ditutup ya.
Yuk Bunda, kita game dulu. Baik, ya, bareng-bareng ya. Topi, saya Bundar. Bundar, topi, saya. Kalau tidak Bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang boleh nggak di-unmute sebentar ya? Saya menunjukkan gerakan Bunda yang menyanyikan. Saya tinggal nunjuk aja, Bunda yang nyanyi ya. Halo, Baik, Ustazah. boleh Iya, di-unmute. Bu. Nah, saya takutnya saya ngomong teman Bunda semuanya tidur. Ini anak saya udah ketawa, Siap Ustazah. ya, siap ya. Kenapa? Uminya ngapain katanya. Anak saya udah ngeliatin Katanya ketawa, anak-anak. ngapain kali. Kalau bapak nggak di situ. Biarin ya. Memang dunia kita kan anak-anak, jadi bahasanya kayak anak-anak aja gitu ya. Siap ya. Topi gini ya. Kalau saya bilang topi, Bunda. Kalau saya gerakan, Bunda nyanyinya ya. Apa saya nyanyi ya? Saya nyanyi. Bunda yang bergerak biar senam. Baik, siap ya. Yuk. Topi saya Bundar. Yang penuh. Bundar saya topi. Kalau tidak saya bukan saya topi. Ya, baik Bunda semuanya. Itu kepada anak-anak buat game-game aja sama anak-anak gitu ya. Yuk kita main dulu tuh gitu di sela-sela murojaah gitu, kita main dulu ya kayak gitu. Baik, speaking aja nih. Baik, ini masuk kepada bahasa cinta. Jika kamu mencintai saudaramu maka katakan padanya. Ya, jadi ini kepada saudara aja seperti itu ya, saudara seiman, apalagi kepada anak kita tersebut ya. Garing ya sama anak kita. Malu gitu. Mau ke abang bilang, abang, itu sayang banget sama abang gitu. Bangga banget sama abang ya, jangan pelit ya dengan kata-kata. Berikutnya diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali. Dan di sisi beliau, di sisi Nabi, ada Al-Aqra yang sedang duduk ya di sampingnya. Maka Al-Aqra berkata, jadi ngelihat Rasulullah mencium cucunya gitu ya, Al-Aqra mengatakan, aku punya 10 anak dan tidak seorang pun dari mereka yang pernah aku cium gitu ya. Maka Nabi melihat kepada Al-Aqra dan berkata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Jadi Abi Umi jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai anak kita jadi dingin gitu ya, gara-garanya kita jarang pelukan, jarang ciuman ya. Coba nanti kalau misalkan ada yang kagok ya, peluk hangat dong Umi kayak gitu. Terus sana, ih apaan sih Umi gitu. Ya cek masa kecilnya sering kita peluk nggak gitu ya, kayak gitu. Nah ada 5 bahasa cintanya seperti tadi yang dikatakan oleh Ustaz Mafal ya. Ada yang verbal, sentuhan, kehadiran, hadiah. Yang verbal sudah ya, boleh di mix ya, maksudnya nggak ada statement yang harus satu aja gitu ya, boleh dicampurkan gitu ya, tapi pasti ada yang dominan. Oh anak yang A lebih suka kita ngomong gitu ya, diungkapkan secara verbal, tapi anak yang B itu dengan sentuhan, jadi ditepuk punggungnya, dielus bahunya ya, tepuk bahunya, dielus punggungnya dan seterusnya. Dan ternyata secara ilmu kesehatan itu bagus banget untuk stabilitas hormon ya. Jadi kalau orang yang hormonnya kurang stabil ya, itu ada tanda-tanda di kukunya ya, itu yang di HPAI tahu banget itu. Bagaimana kalau dilihat cek di kukunya, wah ini kurang stabil nih hormonnya ini. Apa obatnya? Obatnya gampang banget gitu ya, disentuh, dicium, dipeluk seperti itu. Aku sudah terlanjur besar nih Bu anaknya ya gitu. Tuh gimana dong, udah kagok gitu. Ya udah paling tidak ditepuk gitu ya. Nah, itu 5 bahasa cinta. Kemudian pentingnya kecerdasan emosi. Nih masuk ya.
Jadi ketika kita mau berkomunikasi dengan bahasa cinta, penting bagi kita memahami kecerdasan emosi, emotional quotient, ya. Pahami dulu maka kau akan dipahami. Ini rumus umum. Mau kepada suami, mau kepada anak, mau kepada orang lain. Nah, pahami dulu maka kau pun akan dipahami. Jadi nggak ada yang namanya menuntut gitu ya. Gitu. Sampai emosi gitu ya, menuntut orang lain memahami kita ya. Maka yang paling bagus adalah kita perlu kondisi mereka. Nah, maka penting ini apa saja yang menjadi cakupan dari kecerdasan emosi. Jadi kita harus cerdas emosi dulu nih Bun, gitu emosinya ya Allah gitu. Kalau kecerdasan IQ mah sudah ada alat ukurnya ya. Kita lihat aja rapot kita. Tapi kalau kecerdasan emosi nggak dinilai sama guru kita ya. Di situ cakupannya adalah self awareness, yaitu kemampuan membaca emosi diri. Kalau kita bingung, aku tuh bingung menghadapi diri aku, itu mungkin ada trauma masa lalu gitu ya. Jadi kita jadinya nggak ngerti emosi kita lagi apa gitu ya. Nah ini penting bagi kita baca emosi diri kita. Ini jangan Aku lagi bad mood nih, aku lagi sensi nih gitu. Kalau sudah seperti itu kita bisa atur self management. Kita bisa kontrol emosi diri. Jadi kita tuh gini, kalau misalkan ada anak yang memicu kita untuk emosi ya, marah, misalkan emosinya emosi marah, ya, maka kita tahu wah bakalan meledak biasanya aku kalau gini gitu. Tapi orang yang memiliki kecerdasan emosi dia bisa kontrol emosi dirinya. Jadi menjadi emosi yang bisa terkendali, ya. Reaksi kita bisa tahu mengontrol emosi diri, mengetahui reaksinya dan menyesuaikan dengan situasi yang berbeda. Jadi kalau saya lagi marahan biasanya saya harus begini kita bisa ngerti itu, ya. Ada banyak orang yang tidak bisa mengontrol emosi diri dan itu tidak inherent ya, tidak linier dengan usia ya. Banyak orang-orang bahkan seringkali orang tua malah ya yang maunya sendiri ya gitu ya, yang minta yang muda harus mengerti yang tua dan sebagainya. Nah itu tidak sejalan dengan usia ya, maksudnya tidak selalu orang yang makin tinggi usianya, makin banyak usianya dia bisa mengontrol emosinya, enggak ya. Itu tergantung kematangan jiwanya, bagaimana dia mengelola emosinya. Kemudian social awareness, kemampuan untuk merasakan, mengerti dan bereaksi dengan orang lain. Kemudian social management dan seterusnya ya, bisa dibaca ya Bunda, masih banyak ini soalnya. Selanjutnya Mbak Siti silakan. Pentingnya mengalirkan perasaan. Ini Bun, nitip kepada anak-anak ya Bun, saya sendiri masih harus belajar gitu. Sebenarnya anak itu butuh perhatian, bantuan, bimbingan, keamanan dan cinta. Maka pemenuhan kebutuhan itu harus dimulai dengan adanya penerimaan perasaan. Gimana cara menerima perasaan anak kita sih? Jangan-jangan kita nggak ngeh gitu anak kita gimana perasaan gitu. Mama mah nggak ngerti, kamu mah nggak ngomong sih gitu. Bunda, Umi, semuanya nonverbal kita gunakan. Kita cek bagaimana nonverbal anak, bagaimana gestur dan misalkan dia langsung masuk kamar misalkan. Ya, semua gitu. Ya dengarkan, terima, mengerti dan hargai anak. Hal ini ya, ini akan berdampak efektif ya, akan berdampak sesuatu yang baik positif bagi anak. Lanjut. Berikutnya nah ini ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dulu sebelum kita meminta anak untuk melakukan A, B, C, D ya. Sandang pangan papan terpenuhi, dia sama dengan kita, kemudian kita gitu ya, sehingga muncul harga dirinya, konsep positif dirinya muncul, akhirnya dia bisa mengaktualisasikan dirinya gitu ya. Lanjut Mbak. Nah ini bagaimana cara memulai ya Bunda, mari kita mulai komunikasinya, kita praktekkan ya dalam keseharian kita, dicoba ya. Tapi syaratnya pertama tuntaskan masalah diri. Masalah kita, kalau kita misalkan tadi kecerdasan emosi kita jelek gitu ya, mudah meledak-ledak, susah memahami orang, ya, susah memahami anak, maka kita tuntaskan masalah diri kita. Yang kedua, jadi selesaikan dulu masalah diri kita. Gimana cara nyelesainnya ya? Ini mungkin perlu ke psikolog atau gimana ya, atau kita banyak baca buku, ya, seperti itu.
Yang kedua, buatlah kesepahaman dan kesatuan arah pola didik. Jadi ayah bunda harus satu suara. Ya, jadi ibarat perahu, pemimpinnya atau nakodanya yang mengatur, yang mengemudikan perahu itu adalah ayah. Nah, ini sekarang lagi banyak ada istilah lapar ayah ya. Jadi ayah itu ada di rumah tapi sesungguhnya dia tidak berkomunikasi. Jadi berkah pandemi ini kita semua kumpul ya di rumah. Tapi dengan kumpul itu belum tentu kita berkomunikasi. Apalagi komunikasi yang efektif ya. Masing-masing sibuk dengan daringnya masing-masing. Ayah WFH, anak BDR, PJJ, apapun istilahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini harus kesepahaman satu pola didik ayah dan bunda. Contoh misal, kalau dalam game itu ya, ayah nyanyi balonku, bunda nyanyi lihat kebunku. Tuh anak tuh bingung kan, nyanyinya bareng gitu. Nah, anak tuh bingung, ini sebenarnya lagu apa sih gitu, nggak jelas banget gitu ya. Kata ayah begini, kata bunda begitu, kok beda, bingung anak. Ya, jadi cari komunikasi yang baik. Duduk berdua, kita sama pasangan, kita sama suami. Gimana nih? Kakak mau arahnya kemana nih? Apa sekolah tahfidz? Apa sekolah apa nih? Gitu. Terus mau jadi apa nih? Kira-kiranya maksudnya kita arahkan kemana? Ya, rumah tangga kita juga mau jadi rumah tangga Qurani atau mau yang bagaimana nih? Gitu. Ya, penting itu. Ya, makanya kalau ta'arufan nih, ya bunda, ta'arufan itu seperti itu, ta'arufan harus sepakat dulu itu. Nah, belum Mbak. Nah, buat kesepakatan kemudian duduk berdampingan dengan anak, gitu ya, sampaikan duduk berdampingan, ya, atau pandang matanya, ya, sampaikan, nak, bunda sama ayah menyepakati kalau kamu mengaji di rumah Quran Baitul Hufaz, seperti ini mengajinya, gimana nak, kayak gitu. Kita tahu ini hal yang penting. Jadi sebenarnya komunikasinya harus searah maksudnya nggak ada tawar-menawar, maksudnya kita ingin anak kita dari kecil sudah selesai urusan mengaji gitu kan, sudah menjadi keseharian. Betul. Tapi kita perlu bicara baik-baik itu dengan anak, ya kita kuatkan argumentasi kita sehingga insya Allah kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan bi'ah Qurani di rumah, insya Allah nggak terlalu bermasalah. Aduh, koneksi saya nih. Halo Bun, jelas masih suara saya? Jelas. Jelas. Ada ya? Soalnya di saya tidak stabil gitu soalnya. Baik. Terus buatlah batasan yang tegas. Mbak, sebelum itu Mbak. Tadi itu soalnya penting banget. Mbak Siti, balik lagi Mbak. Buatlah batasan yang tegas untuk hal-hal tertentu. Kita pengen anak kita seperti apa, maka kita perlu bikin rambu-rambunya ya. Kemudian beri kesempatan kepada anak untuk mengerti, memahami. Kalau di bawah 7 tahun, sertakan why gitu. Kenapa aku harus melakukan ini ya? Kita sounding, kita pelan-pelan seperti itu. Kalau itu anak usia 7 tahun kedua, kita perlakukan mereka seperti teman. Kemudian ada konsekuensi dan ada reward ya. Lanjut Pak. Masalah disiplin nih. Nah, ini nih. Sebetulnya ujungnya nih kayak kita mau ke sini nih. Kita ingin anak kita disiplin ya. Tadi kan kata Bu Bunda Eli Risman, kita harus memberikan perlakuan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Ya, kita harus disiplinkan anak-anak dengan perilaku-perilaku yang baik. Kakak itu dikomunikasikan disiplin ini. Disiplin itu bermakna mengarahkan tingkah laku anak dan itu bisa dikomunikasikan sedini mungkin. Misal dari umur 2 tahun tuh ya, kalau marah itu menggigit gitu, kalau marah mencakar, kalau marah dia melempar benda apa saja. Nah, itu kita bisa komunikasikan dengan baik. Oh, Dedek marah. Oke. Kalau marah tidak begitu caranya. Seperti ini, nak. Tenangkan dulu dan kita jangan terpancing untuk emosi. Nah, itu dikomunikasi sedini mungkin, Bun. Dulu anak saya umur 2 tahun tuh menggigit tuh, gigit saya. Kita nggak boleh kan menyakiti orang tua ya. Seperti itu. Maka kita perlu sampaikan, tidak seperti itu marahnya. Oke, kita lepas, kita rilis marahnya seperti yang Rasulullah contohkan, ya. Ya gitu ya, kita berwudu dan sebagainya. Nggak mau misalkan tantrum dan sebagainya. Udah isolir dulu, tenangkan dulu, sembari kita juga menenangkan diri kita, ya. Yang punya anak banyak pasti pengalaman banget nih tentang ini. Apalagi ibu guru udah biasa ngatasin ini ya.
dikomunikasikan sedini mungkin. Kemudian rambu-rambunya untuk disiplin itu BBM, benar, baik, dan menyenangkan. Jadi perilaku itu perilaku yang benar, perilaku itu baik, sesuatu yang baik, misalkan dia harus merojaah setiap hari, itu kan perilaku sesuatu yang baik ya dan benar. Tata cara kemudian menyenangkan. Gimana sih Bun caranya supaya anak tilawah tiap hari tanpa disuruh, tanpa omelan, supaya misalkan dia harus murojaah, dia harus mengerjakan tugas sekolah gitu, rambu-rambunya BBM nih Bun. Kasih sayang dan memperhatikan perasaan anak. Tadi sudah ya bahas perasaan anak banyak banget. Kemudian disiplin itu membentuk kebiasaan baik anak dan menimbulkan kenangan. Harus menimbulkan kenangan yang baik Bun. Jangan sampai begini. Tuh anak itu menjalankan ya deh gitu, ngerjain tugas sekolah daring itu sudah, tapi timbul kenangan yang kurang baik gitu karena tekanan, karena otoriter tadi dari orang tua. Jadi akhirnya tuntas sih pekerjaannya, tapi ada bekas yang tidak enak di anak. Dari sini akan terbentuk sebuah rasa tanggung jawab pada anak ya. Lanjut, kurang berapa slide ya? Ada waktu dikit ya. Nah, coba pikirkan. Nah, ini Bun PR nih. Dicoba pikirkan dari materi-materi yang diulas di atas ya, yang dibahas dari awal sampai sekarang. Coba pikirkan disiplin apa yang akan kita komunikasikan kepada anak. Ya, kita ini dulu. Kita mau ngapain nih yang mau kita disiplinkan satu persatu dulu ya. Misalkan tentang mengaji dan murojaahnya. Lanjut, Mbak. Halo, Mbak, dilanjut. Belum. Nah ini, bagaimana memulai dan mengkomunikasikan hal berikut? Coba Bun, dicek anaknya mengaji, Iqra maupun tilawah Quran, itu sudah menjadi kebiasaan belum? Kalau belum menjadi sebuah kebiasaan, maka itu harus menjadi sesuatu yang didisiplinkan atau dilakukan, dibiasakan atau didisiplinkan. Seperti itu. Oh belum tiap hari nih, baru kalau ada PJJ aja kayak gitu. Wah itu bahaya tuh kalau kayak begitu. PJJ-nya seminggu sekali lagi, bahaya nih. Makanya anaknya nggak mau ngaji, nggak mau dihufaz gitu. Oh ternyata belum jadi sebuah kebiasaan, belum jadi sebuah disiplin yang harus dilakukan seperti itu. Murojaahnya apalagi murojaah disuruh ngulang, disuruh setoran voice note, wah berat banget bagi anak itu. Sesuatu yang nggak enak ya. Tapi menjadi tantangan kita sekarang, gimana caranya mengkomunikasikan agar anak kita mau melakukan itu. Kegambar nggak Bun? Lanjut Mbak. Ini caranya nih. Nah ini. Ketika saat kita memilih jalan ini, berada di rumah Quran Baitul Hufaz, ya kita titipkan anak kita di situ. Tapi sejatinya adalah kita tidak menitipkan anak kita Bun. Jadi kalau di awal biar anak saya hafiz, biar anak saya hafizah, salah Bun. Biar kami sekeluarga dekat dengan Al-Quran. Kayak gitu. Jadi anak nggak merasa sendiri. Ya enak bunda dong nih. Giliran aku disuruh ngaji kayak gitu. Nah bunda mah main HP mulu. Padahal kita mah banyak urusan dengan HP, bukan main ya. Tapi anak melihat kita main. Kayak itu. Maka kuatkan azam, niatkan karena Allah, bismillah ya Allah. Dengan Baitul Hufaz ini menjadi perantara kami, menjadi wasilah kami untuk dekat dengan kalam-Mu ya Allah. Seluruh keluarga, ayah terutamanya. Dan Allah, ayahlah nakodanya. Allah, ayahlah yang membawa perahu ini. Ya, membawa arah kemana nih? Ya nggak bisa sendiri-sendiri. Doanya ayah apa, doanya bunda apa. Gitu, nggak jadi. Ya nggak jadi-jadi, nggak diwujudkan gitu ya. Jadi kuatkan azam, niatkan karena Allah, satukan suara dan langkah, berjalanlah bersama. Ayah, bunda, anak, bareng. Ya, kalau murojaah, ayo murojaah bareng. Ada murojaah subuh nih, ayo bareng, ditemani anaknya. Ya, dicek bacaannya, diberikan waktu. Kapanpun, bunda aku pengen setoran sekarang dong. Hayo, nak. Luangkan ya, seperti itu. Nggak ada yang salah dari anak kita ya. Nah, yang ada adalah kita yang kurang ilmu untuk ini. Ini saat letih, ingatlah keutamaannya. Nah, kita akan mendaki
nah kita akan berjalan naik tangga. Tangga 1, 2, 3, 4, sampai 7. Lulus tabarok. Hafiz 30 juz. Gitu. Tapi nak, setelah kamu menaiki tangga itu bekal bagus buat kamu. Karena itu modal kita untuk dekat dengan Allah. Seperti itu. Kalau Allah sudah dekat ya dengan kita, maka Allah akan kabulkan dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahannya. Ini materinya sudah dikupas tuntas ya oleh Ibu siapa kemarin itu ya, Ustazah Ida ya. Kemudian teruslah bergerak dan jangan berhenti Bun. Tanggal 1, 2, aduh berat sudah juz 29 nih. Belum anak-anak harus sekolah nih gitu. Terus Bun, kalaupun kita bergeraknya pelan nggak apa-apa Bun. Tiap keluarga beda-beda, mungkinnya ada anak yang mudah gitu ya. Emang diberikan mudah itu, otak yang mudah untuk ini. Sebenarnya bukan itu kunci utamanya. Bukan pada IQ, bukan. Tapi terus ya kemauan untuk bergerak. Jangan berhenti. Ya, jalan terus, biarpun pelan jalan aja terus, dampingin anak. Ya, oh iya, nak ini ayat-ayatnya memang ini perlu rada lama ini ayatnya untuk menghafalnya ya kan. Kemudian belajar terus dan terus mencoba ya. Cari tahu gimana tipsnya orang tua yang lain gitu. Gimana tanya ke umi siapa, tanya gitu. Terus minta doa kepada masyayikh ya, pada syekh, kita minta doa kepada orang-orang yang solih, minta doa agar anak kita dimudahkan. Terus gagal itu biasa, misalnya anak saya yang pertama gagal, nggak bisa. Tapi orang yang luar biasa itu ada yang mau bangkit dari kegagalan itu. Kemudian kesuksesan itu diraih dengan perjuangan Bun. Nggak ada sukses itu diraih dengan bahasa Jawa itu ongkang-ongkang gitu ya, seperti itu. Semua dengan perjuangan. Nah ini tangganya ya. Selamat menaiki tangga perjuangan ya. Kita bersama kita bisa. Sebenarnya gambarnya bukan itu Bun, dia salah nih. Yang edit ya maaf ya. Jadi sebenarnya gambarnya itu gambar keluarga Bun. Jadi anak nggak dibiarkan jalan sendiri. Jadi Abi, Umi di kanan kirinya. Ayo nak bareng naik tangga. Level 1, level 2, level 3, sampai level 7. Kok cepetan anaknya di level 7. Bundanya masih level 3 misalkan ya. Ya tidak apa-apa. Tetap dampingi kan. Tetap dampingi. Jadi anak kita merasa bahagia dengan disiplin yang kita terapkan karena kita ikut menjalankan disiplin itu. Insya Allah itu saja Abi, Umi. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan bisa menjalankan ini semuanya. Doakan kami dan para muyasiroh ya. Jangan, kami pun masih belajar. Jadi bagaimana mengelola putra putri Umi semuanya. Jadi makanya bareng-bareng ya, bareng-bareng, tidak hanya Umi Abi saja yang harus bersama, tapi bersama juga dengan kami di Rumah Quran Baitul Hufaz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada MC kita. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan kasir kepada Bu Emi yang sudah menyampaikan materinya. Afwan minkum, ini di tengah jalan ada pergantian pemain. Bu Aisyah sedang terkendala dengan sinyal. Mohon berkenan untuk digantikan dengan saya ya, Bunda Samantha. Ya. Setelah kita mendapatkan materi dari Ustazah Emi, mungkin di benak kita semua ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Mangga dipersilahkan untuk 3 orang penanya untuk berdiskusi bersama dengan Ustazah Emi. Ada? Boleh lewat chat atau boleh di-unmute aja. Kadang saya kesulitan Bun mau mendisiplinkan apa ini gitu. Misalkan barang selalu berantakan, atau jadwal ngaji yang belum teratur, atau biasanya permasalahannya berupa apa ya Bunda semuanya, atau nggak ada masalah ya? Sudah baik-baik saja mungkin ya. Baik saja, alhamdulillah. Bangga bunda-bunda semua kalau mau diskusi diperkenankan, mumpung masih ada waktu ya. Nggak ada para ayah ya? Kayaknya nggak ada Bu Emi. Nanti para bunda yang itu ya tadi pesannya adalah satu suara ya, satu suara dengan para ayah. Ada yang belum satu suara? Kadang-kadang
Kadang-kadang Ada ya. Kadang-kadang di hal-hal tertentu ya. Iyalah. Tapi maksudnya satu-satu hal-hal yang prinsip ya, Bun. Hal-hal yang prinsip. Kalau keseharian misalkan ayah sukanya pedas, aku nggak pedas. Ya, itu mah bukan hal yang masalah, bukan sesuatu yang prinsip ya. Jadi yang prinsip masalah pendidikan anak, kemudian masalah pelaksanaan syariat ya di keluarga. Kemudian bagaimana hubungan dengan mertua, orang tua, kayak gitu tuh banyak lah Bu, masalah komunikasi yang harus dikomunikasikan dengan pasangan kita. Oke, Ya. Bu Emi, Coba kita lihat ya. Gimana. Ini ada yang Ya. angkat tangan mau bertanya, ada Oh, angkat tangan, iya. Silakan. ada Ibu Yazid Ayah. Nanti saling membantu ya dari bunda yang lain jawabannya. Ya, monggo ibunya Silakan. Ayas dan Yazid, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, kan khususan untuk ayah kan alhamdulillah sudah sekitar 2 minggu ini tuh berjalan tuh Bu, sejak selesai yang proses wawancara kemarin, alhamdulillah sudah berjalan. Tapi Bu, abang sama abinya, ayah sama saya, terus saya siapkan minumnya susu kurma apa segala macam gitu Bu ya. 1 pekan pertama alhamdulillah semangat gitu Bu. Nah, masuk pekan kedua ini 2-3 hari terakhir ini kan udah mulai agak banyak yang dihafal itu. Nah, jadi Ayas itu udah mulai ini, maksudnya belum terlalu lama tuh, udah Ayas capek, ini susah gitu, seperti itu. Terus kan awalnya kesepakatan kita itu tiap pagi itu minimal 3 ayat lah yang dihafal gitu ya. Nah, ketika sudah sampai baru ayat ya? yang hafalan baru. Nah, jadi setiap pagi itu hafalan baru 3 ayat, siangnya setelah zuhur murojaah sama saya gitu. Nah, kemudian untuk ayat yang agak panjang mungkin ya jadinya ayatnya tuh masih suka agak nggak langsung bisa gitu Bu ya. Terus jadinya suka ini, ayah capek lah, ini ayah sudah pernah ngapal, tapi ayah lupa, ayah capek gitu-gitu. Nah, kemudian yang tadinya kesepakatan kita 3 ayat, karena dia agak lama di situ, jadi belum dapat 3 ayat gitu, dia udah capek gitu. Nah, itu saya menyikapinya gimana ya Bu? Maksudnya, boleh nggak maksudnya saya kasih dispensasi ya udah, maksudnya untuk kali ini, misalnya dia memang baru mampunya baru 2 ayat, misalnya, ya sudah gitu, istirahat dulu gitu, minum susu dulu atau apa dulu, atau tetap harus pagi itu tuh harus targetnya harus 3 ya 3 gitu. Terus tipsnya menjaga semangat anak-anak gimana ya Bu? Maksudnya memang untuk reward kita janjikan reward gitu ya 1 pekan sekali gitu ya. Untuk menjaga keistiqomahan kan tiap 1 pekan sekali di hari Ahad nanti ada reward gitu untuk anak-anak ini sih, karena kan lagi pada suka kartu Pokemon itu Bu yang dari coki-coki. Nah, paling itu aja gitu. Nah, saya pengennya sih nggak melulu kasih reward gitu. Maksudnya apakah ada tips lain gitu ya untuk menjaga semangat anak gitu Bu? Baik. Itu ya Bu. Mau langsung atau gimana Mbak Al? Ya, Bu Emi nyamannya gimana? Masih ada 1 orang penanya lagi dari... Saya suka lupa ya kalau banyakan. Satu-satu ya. Ya, mangga Bu Emi. Baik, tanpa mengurangi hormat saya kepada ada Ustazah Hani di sini dan Ustazah dan para muyasir yang lain ya. Mudah-mudahan juga bisa, insya Allah sebenarnya semuanya bisa memberikan solusinya ya. Untuk Bu Yana ya, orang dalam. Baik, suka anak capek dan sebagainya. Kalau saya sih suka saya lihat ya, ini alasan aja atau memang sebenarnya dia mampu gitu. Kita melihatnya itu mampu sebenarnya. Kayak gitu. Saya cek dulu itu, kita lihat dulu tuh. Kalau memang kita rasa 3 ayat ini sebenarnya dia mampu. Yakin mampu sebenarnya. Ya. Tapi karena hilang fokus, kadang-kadang karena hilang fokus ya.
Tadinya dia bisa fokus, kemudian sudah berjalan sekian ini hilang fokus. Ini nih, berarti saya harus cari sumber fokus dia kemana gitu. Itu terjadi soalnya dengan anak kami. Kayak gitu. Pertama dicek dulu ya, Bu Yana ya, dicek dulu apa memang alasan atau memang karena dia memang tidak mampu untuk melakukan penambahan itu. Nah, bagi kita sebenarnya bukan masalah hasil ya, tapi menumbuhkan disiplin, menumbuhkan kebiasaan yang baik itu jauh lebih penting gitu. Dengan cara yang menyenangkan dibanding orientasinya adalah hasil. Kalau saat ini misalkan karena sudah mulai ayatnya panjang-panjang dan sebagainya, dia agak kesusahan, penting dia tetap rutin tiap hari itu bertemu dengan kita untuk mengaji. Seperti itu. Jadi dicek dulu, kalau misalkan dia memang kesulitan memang untuk mencapai 3 ayat per harinya, penambahan baru, tidak masalah. Di saat itu, ketika kesulitan, kita beri kemudahan. Tapi ketika di lain waktu dia sudah tidak masalah, tetap dijalankan lagi 3 ayat itu. Lebih efektif lagi kalau bekerja sama dengan ustadz-ustazah ya atau gurunya kayak gitu ya. Kalau selaras gitu ya, kita nyelaraskan nih misalkan dengan program Hufaz ataupun program sekolah, lebih enak lagi itu. Ya, kalau gurunya udah bilang sehari 3 ayat ya, sehari bukan 3 ayat, kalau di Zaid itu 3 baris misalkan ya. Itu seperti itu, maka dia konsisten biasanya kalau gurunya yang menyampaikan. Ataupun kita itu cek aja, kalau memang dia kerepotan ya sudah. Kemudian untuk masalah reward, bagaimana menjaga semangat anak? Sebenarnya semangat anak itu dari kita ya. Kalau kita udah hilang fokus, ya itu anak-anak tuh ngerti banget gitu. Oh gitu, Bunda kayaknya udah lagi repot nih, lagi sibuk nih, kayak gitu. Akhirnya alas-alasan mudah diterima gitu. Jadi kalau misalkan ada saatnya naik dan turun, coba cek lah kita. Coba cek ke diri kita. Apakah saat ini kita program-program Quran kita, target-target misalkan tilawah Quran kita abai atau bagaimana gitu ya, termasuk juga ayah ya, apakah kita sudah hilang fokus untuk mendampingi anak-anak ya. Itu salah satu untuk membangkitkan semangat anak-anak adalah kalau masih anak-anak ya, anak-anak itu melekat sama kita soalnya, kecuali kalau yang sudah remaja itu beda lagi, dia harus sudah memiliki motivasi internal, tidak lagi motivasi eksternal, tidak lagi motivasi eksternal. Sholat masih harus kita opera-opera, bangunnya harus diopera-opera. Wah itu sudah kita capek banget itu. Jadi kalau sudah remaja, beda lagi pendekatannya. Kalau anak-anak adalah melekat ke kita. Kita semangat, kita setelin, ya, kisah-kisah, ya, atau kita ceritain ayat-ayat yang dia mogok di situ, nggak mau move on dari An-Naba. Dek, ini surat An-Nazi'at ini ya Allah tentang malaikat yang mencabutnya. Kayak apa ya ceritanya? Kita pancing dengan itu supaya anak-anak bisa lanjut ya mengerjaannya. Kemudian kalau pakai reward, boleh reward itu diberikan, apalagi kalau sudah selesai ya. Sehari 3 ayat baru, 3 ayat baru sampai selesai itu di akhir ayat maka Bunda akan berikan atau Umi akan berikan sesuatu. Dan itu jangan dijanjikan di awal ya. Dek, kalau kamu sudah selesai An-Nazi'at, kamu nanti akan ajak Bunda jalan-jalan ke Jogja gitu. Ke mall. Jangan, Bun. Jadi itu nyogok namanya ya, maaf ya. Itu jadi suapan gitu, nyuap. Ya, maksudnya itu sesuatu yang tidak, jadi memberi reward itu ketika dia sudah selesai. Hadiahnya ini karena kamu sudah bersabar menyelesaikan satu surat, ya. Kalau di awal kita beritahu, maka anak-anak itu fokusnya ke hadiah itu gitu. Rengek-rengek ya hadiah itu kayak gitu, fokusnya ke hadiah itu, nunggu hadiahnya tapi nggak mau capek-capeknya kayak gitu ya. Seperti itu insya Allah. Untuk masalah reward sebenarnya ada bahasan tersendiri itu, reward dan konsekuensi ya. Ya bahasanya punishment ya, tapi kalau bahasa kita konsekuensi atau ta'dib. Dalam Islam itu ta'dib ya. Jadi bukan hukuman tapi ta'dib, memberitahu adab ya. Ada lagi, Mbak Al? Gimana Ibu Ayas, bisa diterima ya? Insya Allah, jazakillah Bu Emi. Maaf lahir batin ya kalau ada yang kurang-kurangnya. Ya, masih ada 2 orang penanya Bu Emi. Ini ada Bundanya Salman ya.
Bundanya Salman tadi lebih dulu ya Ustadz Noval, Afwan, silakan Bunda. Halo Bu Yani. Mangga bisa menyampaikan pertanyaannya. Sinyal nggak kedengeran. Kendala sinyal mungkin ya. Iya, soalnya berbek itu aja di saya. Halo Bunda Salman. Apa ditulis saja? Iya, halo, Assalamualaikum Ustazah. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya memastikan soalnya tadi agak terputus-putus, kurang jelas. Terima kasih kesempatannya. Saya Yani, ibunya Salman, yang ingin saya tanyakan mengenai komunikasi yang efektif dengan anak itu, dengan bahasa cinta itu, terkadang itu ada denial ya Bu, ada penolakan gitu dari anak saat kita berkomunikasi, berusaha untuk seefektif mungkin gitu dengan saling berhadapan, saling menatap mata, tapi terkadang ada penolakan dari anak. Itu biasanya yang menjadi apa ya, membuat mungkin terkadang orang tua emosi, atau yang lebih sering terjadi adalah ya udahlah gimana ya gitu, bingung gitu, antara bingung dan putus asa. Nah, saat anak melakukan penolakan atau denial itu sebaiknya seperti apa ya Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu Emi langsung dijawab. Iya. Tadi udah disampaikan ada 5 bahasa cinta ya. Ada yang pertama verbal, kemudian sentuhan, kemudian kehadiran, kemudian hadiah, dan terakhir pelayanan. Coba dicek kira-kira bahasa yang mana. Kalau face to face tadi verbal berarti ya, dan kehadiran gitu kan. Kalau itu tidak kita yang tahu ya seperti apa kakak itu sukanya itu. Kalau saya biasanya gini, khawatirnya anak itu sudah nandain Bun, sudah nandain Umi. Pasti Bunda mau nyerewetin aku, pasti Bunda mau mengkhotbahin aku, pasti Bunda mau ngomongin itu lagi kayak gitu. Mungkin itu sehingga dia menolak gitu ya. Belum kita ngomong dia udah lari gitu ya. Jadi pesan kita bisa kita masukkan lewat cerita. Kalau cerita pasti mau ya. Jadi sini yuk Bunda mau, nanti Umi mau cerita nih. Siapa yang mau diceritain tentang apa kita sebut ya. Nanti nilai-nilai itu kita masukkan di situ tuh dalam cerita itu. Saya yakin insya Allah kalau cerita beda lah sama sini Salman, Bunda mau bicara nih. Itu ini pasti ngomongin masalah ngaji nih gitu. Tahu tuh anak. Jadi coba dengan cara itu ya, selain dari 5 cara itu bisa dicari yang mana. Kadang-kadang kalau sudah dia sudah bisa membaca tulisan, pakai tulisan tidak apa-apa. Ya, tiba-tiba di kotak pensilnya ada mocil. Apa mocil itu? Memo cilik, memo kecil. Di situ kita tulis. Hari ini Bunda senang sekali. Hari ini Bunda mendoakan Kakak Salman diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa merojaah hari ini dengan senang kayak gitu. Saya suka gitu karena kita tuliskan, dan ketika anak membuka di tempat-tempat yang dia biasa di situ, ya dia melihat tulisan kita. Itu kalau yang sudah bisa nulis ya, kayak gitu. Dia banyak seni-seninya lah ya kalau sama anak, kayak gitu. Mancing perhatiannya aja dulu Bun, selami dulu dianya. Oh dia lagi suka apa ini? Suka cerita ini, sisipkan di sesuatu yang dia sukai itu. Ya. Oh lagi demen cerita tentang ini nih, oke kita jadikan tokoh cerita kita. Ceritanya ala-ala kita, tapi tokohnya tokoh milik dia gitu kan. Dia lagi suka apa, kayak gitu. Gitu sih Umi Salman. Ya. Baik Ustazah, terima kasih. Iya. Selanjutnya tadi ada Ustadz Noval juga yang mengangkat tangan. Mangga Ustadz. Ustadz Noval mau nambahkan ini mah. Oh mau menambahkan ya, mangga Ustadz Noval masih di sana. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Emi, saya mau nanya. Ih, Bukan mau nambahin, mau nanya. berat nih. Jadi dalam apa? Dalam konsep pendidikan anak kan orang tua punya apa ya? Punya peran gitu ya untuk mengantarkan anak. Saya pernah ikut pelatihan. Istilahnya begini, ketika anak lahir, yang jadi tamu itu adalah orang tua bukan anak. Jadi tokoh utamanya itu adalah anak. Jadi bagaimana orang tua servis anaknya gitu untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyeimbangkan keinginan anak dan keinginan dan servis kita gitu. Kadang kan keinginan anak pengen ini gitu, terus kemudian servis kita atau pelayanan yang bisa kita berikan dengan usianya ya, yang disesuaikan usia usia balita, usia remaja gitu, itu kan ada tahapan-tahapannya juga. Dan bagaimana menyimbangkan itu, karena kadang-kadang yang saya baca orang tua itu sering lost control gitu, sehingga tadi keluarlah komunikasi yang tidak seharusnya, sehingga ketika anak merasa ditekan, dimarahi dan lain-lain, itu akan berdampak pada keberlanjutan dia gitu menapaki pendidikan gitu di usianya. Begitu mungkin Bu Emi pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang servis ya, servis anak. Maksudnya ketika anak dihadirkan oleh Allah, maka kita terima ya titipan itu, kemudian kita perlakukan, kita layani anak kita ya sesuai dengan amanahnya. Jadi kalau servis pelayanan itu, kalau bagi saya istilahnya mah mendidik ya, yang lebih pas, mendidik ya. Kalau servis itu seperti ibaratnya kita tuh melayani terus tanpa menumbuhkan rasa kemandirian nantinya dari anak itu. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu servis, pelayanan kita. Melayani, memberi contoh, menanamkan kebiasaan baik. 7 tahun. 7 tahun berikutnya kedisiplinan ya harus kita terapkan. Kemudian 7 tahun ketiga adalah 7 tahun umur 14 tahun ya, berarti 7 ya, itu baru kita mulai seperti teman. 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga seperti teman. Jadi kalau layanan itu memang pasnya di usia balita. Nah, bagaimana menyelaraskan antara pendidik orang tua harus mendidik anak, kemudian keinginan anak berbeda gitu. Artinya keinginan namanya anak kan belum secara kemampuan kognisinya, logika dia juga belum sepenuhnya tumbuh, belum sepenuhnya utuh ya. Nah, maka kita komunikasikan dengan komunikasi efektif itu. Jadi goalnya apa ini gitu ya. Anak itu pengennya main HP mulu gitu ya. Ya, anak itu cenderung dengan sesuatu yang enak, menyenangkan, praktis, instan, gampang didapat gitu kan. Anak pengen main HP, sementara ortu pengennya dia murojaah gitu. Bagaimana mengkomunikasikan ini kepada anaknya. Seperti itu kita lakukan tahapan-tahapan tadi komunikasi efektif tadi ya. Kalau saya biasanya saya dulu tuh yang menangani, uminya dulu tuh itu. Saya buat jadwal kalau dia usianya sudah, kalau dia masih balita mah pakai jadwalnya nggak usah terlalu ribet ya. Misalkan pakai gambar aja ya, pagi, siang, malam. Gambar pagi gambar matahari, matahari masih baru nyembul. Gambar siang matahari yang utuh gitu ya, malam gambar bulan gitu kan. Apa yang dia lakukan di pagi hari, siang hari dan malam hari ya. 2 poin aja seperti itu. Nah, itu menanamkan kebiasaan ya kepada anak seperti itu. Nah, kapan kamu boleh mainnya? Nah, dituliskan juga di situ. Jadi anak tahu ritmenya juga teratur, dia juga punya kebiasaan yang sudah tertanam dan dibiasakan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita nggak uring-uringan kan. Maunya ortu begini, maunya anak begitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau usianya lebih besar lagi, lebih enak lagi ya. Maksudnya dia sudah bisa membaca, bahkan dia bisa nuliskan. Hari ini kamu mau ngapain, Nak? Gitu. Saya biasanya pagi hari itu doa ya. Masih dibangunkan, mohon maaf nih, belum bisa bangun sendiri. Dibangunkan, kemudian kita doakan, ya Allah,
Berikanlah kemudahan hari ini kepada Salim, supaya Salim bisa murojaah, bisa menghafal Al-Quran hari ini, surat ini, gitu. Mudah-mudahan Salim hari ini di sini beri kekuatan dan kemampuan, ya Allah, kayak gitu. Doakan, dengar anaknya, maksudnya dikeraskan doa kita. Nah, gitu biasanya dia ada efeknya itu pada dia. Jadi awali pagi hari itu dengan doa yang baik buat anak kita. Mudah-mudahan itu jadi sarapan atau bekalan yang energi yang bagus gitu ya buat anak kita. Seperti itu sih Ustaz, mungkin belum mengena ya. Baik, syukur. Oh, udah. Ya. Alhamdulillah sudah terdengar azan di sini gitu ya, Masya Allah gitu. Ternyata waktu yang disediakan tidak cukup gitu ya untuk membuat kita merasa puas dengan ilmu-ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita semua gitu ya. Tadi ada beberapa insight yang saya dapatkan dari penjelasan Bu Emi yang mungkin bisa jadi kesimpulan agenda kita hari ini, yaitu anak itu adalah amanah yang nantinya akan Allah mintakan pertanggungjawabannya. Kelebihan dan kekurangannya jadikan itu sebuah keunikan anak gitu ya. Itu setiap anak punya keunikannya masing-masing gitu ya. Dan komunikasi efektif itu bisa membuat anak lebih paham kemana arah yang mau orang tuanya titipkan kepada dia harapannya gitu. Harapan orang tua itu akan lebih dapat dipahami sama anak ketika digunakan komunikasi dengan bahasa cinta gitu ya. Dan kenali bahasa cinta dari anak-anak kita. Ada 5 tadi ya yang disampaikan, bahasa cinta yang seperti apa gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan ini semua bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing bersama dengan pasangan kita bisa satu arah gitu ya. Tadi pesan Bu Emi punya satu suara gitu dalam mendidik anak gitu. Ya, saya selaku MC mewakili Bu Aisyah tadi gitu ya. Mari kita tutup agenda mau hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar seikhlasnya. Astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya selaku MC mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana dan di sana sini. Jazakumullah khairan katsir kepada bunda-bunda semua yang sudah hadir hari ini. Seperti biasa karena ini adalah pertemuan virtual, maka diperkenankan untuk membuka videonya masing-masing. Kita mau ambil gambar terlebih dahulu. Ustazah Siti, bisa ya? Ada yang bisa ambil gambarnya yang pakai laptop? Ya Mbak, siap. Ya. Oke, sudah siap? Hitung ya, Ti. 1, 2, 3. Bentar. Itu baru yang slide pertama. Oke. Sudah lagi. Slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya tutup. Jazakumullah khairan katsir kepada Bu Emi yang sudah menyampaikan materi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas bunda-bunda semua. Selamat berweekend. Ya. Mangga diperkenankan untuk meninggalkan room. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya 2 pekan lagi. Kalau ada Waalaikumsalam. usulan Syukran, ya Bu, Ustazah. materi-materi apa boleh disampaikan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bukan salah saya tadi masalah buka, tunggu tutup lagi.